Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Ada tempat khusus buat makan di sana, restoran ya. Nggak ada yang sweeping nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada yang sweeping. Aman. Sahabat-sahabat nggak ada yang sweeping. Nggak ada, aman. Ada majlis-majlis talaki gitu kan. Siap. Kita habis asar ngaji. Setelah itu kita nyari tempat berbuka. Bukan takjil ya. Bukan takjil. Iya. Apa nama istilahnya? Di sana namanya kita menyebutnya Maidatur Rahman. Hidangan dari Tuhan kalau bahasa Indonesianya. Hidangan dari Tuhan. Hidangan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, sahabat-sahabat Aksi Media, berjumpa lagi bersama saya, sahabat Egi, di segmen Ngaji Sambil Ngabuburit. Sore hari ini kita bersama kader Ansor Kecamatan Bantar Gebang, sahabat Nugi ya. Selain sahabat, beliau Syekh Nugi LC. Beliau ini kader Ansor Bantar Gebang yang mengikuti DTD ya, Gerakan Pemuda Ansor di cabang istimewa Mesir, betul ya. Jadi beliau lulusan Mesir, kebetulan sudah sampai sini sebelum COVID ya. Ketika COVID tahun ketika kedua. Ketika COVID tahun kedua udah balik ke Indonesia ya. Alhamdulillah. Luar biasa beliau. Semoga jadi ketua jual Ansor ke depan. Jadi mungkin di segmen Ngarit kali ini saya mau bertanya-tanya tentang pengalaman sahabat Syekh Nugi ketika berpuasa berapa tahun di sana di Mesir? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, ya. Kurang lebih 5 tahun, nggak pulang-pulang ya? Kadang-kadang pulang. Mungkin udah beberapa kali kan mengikuti pelaksanaan puasa di bulan Ramadan di Mesir gitu. Nah, itu perbedaannya gitu kan, ketika buka kah atau sahurnya gitu. Di Mesir itu seperti apa sih, bisa diceritain nggak gitu? Siap, baik, terima kasih kepada sahabat Egi yang telah memberikan saya waktu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buka puasa atau pengalaman selama di Ramadan di Mesir ya. Pertama kita kan melihat Mesir itu kan ada di benua Afrika. Yang mana keadaan geografis dan yang lainnya juga menentukan keadaan di sana. Seperti kan kalau di Indonesia kan tropis. Nah, kalau di Mesir itu agak ekstrim gitu. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan. Biasanya itu suhu di sana tuh lebih dari tropis. Maksudnya lebih panas? Ya lebih panas. Oh, lebih panas. Kadang kalau ketika sudah puncaknya itu ya hampir 40 derajat gitu. 40 derajat. 40 derajat. Berarti kalau puasa di sana seret juga. Lumayan seret juga gitu kan. Dan waktu durasi puasa di sana juga agak panjang. Agak panjang. Iya, kalau di Indonesia kan 13 jam gitu 13 kan normalnya jam. Gitu kan. Jam 5 udah imsak gitu kan. Buka jam 6, bahkan kadang kurang jam 6. Kalau di sana jam 3 subuh, jam 3 pagi udah subuh. Jadi jam 2 kita udah sahur. Jam setengah 3 udah imsak. Bukanya nanti jam 7. Agak lama gitu kan. Udah sahurnya duluan, bukanya juga terakhir gitu kan. Hampir kurang lebih akan lebih banyak dari. Berarti sering batal di sana gimana? Enggak. Kita kuat-kuatin aja gitu kan. Jadi di sana tuh siangnya agak lama. Siangnya agak lama. Durasi siang agak lama dan panas, dan malamnya sebentar durasi malam itu. Isya jam 9. Kemudian habis itu tarawih jam 10. Tarawih jam 10. Dan di sana tarawihnya bukan 30 menit kayak di sini. Berapa rakaat salat tarawih? Ya variatif. Ada yang 8. Sama berarti kayak di Indonesia. Ada yang 11, ada yang 21 gitu kan. 2 rakaat, ada yang 2 rakaat. Ya itu masing-masing lah. Gitu kan. Ya begitu. Jadi dari geografis, dari durasi, dari cuaca. Itu sangat-sangat menantang gitu untuk orang-orang yang bertubuh Asia gitu kan. Siap. Terus untuk kalau di sana ada kayak tradisi ngabuburit gitu nggak sih?
Untuk ngabuburit itu biasanya kita ada sih, tapi kita nggak terlalu apa namanya ke jalan-jalan gitu kan. Ada yang macam-macam, ada yang ngaji juga sama kayak di Indonesia gitu kan. Ngaji Ramadan gitu. Kayak kita nih di Ngarit kan ngaji. Cuma kita Ramadan. ngajinya via YouTube. Iya benar. Ya jadi di sana juga ada majlis-majlis talaki gitu kan. Siap. Kita habis ngaji, asar ngaji, setelah itu kita nyari tempat berbuka. Bukan takjil ya. Bukan takjil. Iya. Apa nama istilahnya? Di sana namanya kita menyebutnya Maidatur Rahman, hidangan dari Tuhan kalau bahasa Indonesianya. Hidangan dari Tuhan. Hidangan dari Tuhan. Jadi kita ketika di jalan, di gang-gang kecil, di masjid maupun di lapangan, kita direbutkan oleh orang-orang untuk berdatang ke tempat dia untuk berbuka. Bukan takjil, berbuka. Untuk berbuka. Hidangan berat gitu kan. Langsung berat ya. Berat. Kalau kita kan biasanya kan di Indonesia kan masjid mushola itu nyediain kayak tajil, kayak kolak gitu kan, es buah gitu. Kalau soalnya justru makanan berat. Iya, justru makanan berat. Jadi kita yang nyediain masjid mushola atau itu relawan masyarakat, inisiatif masyarakat itu kan. Bolehlah nanti kita bikin yang punya rezeki lebih nih mungkin kader Ansor buka apa tadi stand makanan gitu. Apa tadi namanya? Maidatur Rahman. Bahasa Indonesianya hidangan dari Tuhan. Nanti boleh lah kita tahun depan ya kita agendain Ansor Kota Bekasi bikin hidangan dari Tuhan ala GP Ansor. Iya boleh itu siap, gitu siap. kan. Berarti tapi itu berebut. Ya kita direbutkan, bukan kita berebut, kita direbutkan gitu kan. Bahkan kita nanya dulu nih di sana dengan apa biasanya gitu kan, nanya-nanya dulu ke teman nyari menunya juga yang udah duluan gitu kan. Kadang-kadang kita bisa langsung di jalan tuh ada yang ngasih. Bukan disuruh duduk tapi kita dikasih. Jadi kadang-kadang yang dikasih itu bisa buat sahur. Bisa buat sahur. Iya. Berarti ngasih itu bisa lebih dari satu kotak kotak nasi. Iya bisa. Siap. Dikasih itu nasi, biasanya daging gitu kan, ayam dan lauk-lauk lainnya. Ini enak nih kayak gini. Jadi selama Ramadan tuh ramai kita tapi sama mahasiswa itu uang kantong bulan itu aman sama bulan puasa. Iya, sama puasa. Kalau bukan nggak sibuk buat masak gitu kan udah banyak tersedia di jalan. Boleh lah kapan-kapan kita aksi media timnya ke Mesir. Iya. Tapi di sana ada ini nggak? Apa? Kayak kita kan kalau siang-siang itu kan ada warteg ditutupin hordeng. Nah untuk di sana mungkin ada gitu rumah makan di Mesir gitu ditutupin hordeng gitu kan. Iya. Kalau gitu. itu kurang lebih hampir sama ya gitu kan. Ada berarti. Sama. Nah ini berarti bukan Indonesia doang nih. Bukan Indonesia doang gitu kan. Kecuali kalau di tempat yang kayak turis-turis gitu kan, itu pasti ada tempat khusus buat makan di sana, restorannya. Nggak ada yang sweeping nggak? Nggak ada. Nggak ada yang sweeping. Aman. Sahabat-sahabat nggak ada yang sweeping. Nggak ada aman. Tapi ditutupin hordeng juga. Ya tempat tertentu gitu kan. Dalam gitulah, nggak di luar banget, nggak vulgar gitu. Nggak vulgar ya. Nah, kalau kita kan kadang di luar juga di pinggir jalan cuman ditutupin hordeng. Iya. Paling kakinya doang. Siap. Benar. Jadi ada beberapa persamaan, perbedaan dan mungkin ada yang sama cuman istilahnya yang beda. Ya tadi kan sebenarnya kayak hidangan dari Tuhan itu kan konteksnya sih hampir sama ya. Kadang banyak yang suka bagi-bagi makanan box yang untuk orang-orang cuman kan beda penamaan aja. Beda penamaan. Kalau biasanya kan di kita kan bagi takjil gratis gitu kan. Nah, kalau di sana mungkin kan lebih ke makanan berat gitu kan. Dan mungkin antusiasnya juga kan banyak gitu kan. Iya, lebih banyak gitu kan. Siap. Terus sama tadi ya kayak itu warteg hordeng itu ternyata bukan ada di Indonesia doang, bahkan di Mesir juga ada. Siap. Apalagi yang mau tanya ini sahabat. Terus saya mau nambahin ya siap. Kan. Untuk biasanya kan udah akhir Ramadan nih, dekat-dekat akhir Ramadan bahkan udah pertengahan. Kalau di sini kan kalau di Indonesia ya mohon maaf gitu, bukannya gimana. Jadi kalau akhir tuh bukannya semakin sedikit tapi semakin ramai. Masjid itu di sana dibuka 24 jam. Kalau beda di sini semakin akhir semakin sedikit menipis gitu awalnya kan. Ramai penuh gitu terus kan. Terus sebaris. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sebaris lagi, lama-lama timbang. Kayak jam sholat subuh. Iya.
Tapi itu nggak semua ya, paling beberapa gitu kan. Jadi di sana tuh bener-bener tuh 10 akhir Ramadan itu Benar dimanfaatkan lah. manfaatkan dan masjid 24 jam buka. Jadi malas lebih ramai dari mungkin awal Ramadan. Iya, Siap. Ramadan gitu Nah, ini kan. perbedaan juga nih. Salah satu perbedaan Iya. bulan puasa ala Mesir dan Indonesia. Terus mungkin satu lagi yang mau saya tanyain. Kan kalau di kita itu kan ada namanya istilah ngebangunin sahur. Ya, Nah, itu biasa bocah-bocah tuh. ya. Bocah-bocah ngebangunin sahur, Hmm. sahur. Sahur. Nah, kalau di sana ada yang kayak gitu. Ya untuk ngebangunin sahur sih, pertama kalau bulan Ramadan kita itu jarang tidur. Oh, jarang tidur. Kalau ngebangunin pasti ada Hmm. yang orang-orang inisiatif lah gitu kan, ngebangunin sahur dengan pukulan-pukulan gitu, gitu kan. Tapi nggak semarak kayak di sini. Enggak semarak kayak di sini. Iya. Soalnya kalau di sana tuh malamnya dikit, bahkan jarang tidur. Oh iya. Tidurnya ketika setelah subuh biasanya. Setelah subuh. Pantesan sahabat Nugi kayaknya setiap habis subuh jadi kebiasaan. Iya gitu kan, jarang tidur. Habis subuh tidur. Ya, Kayak begitu. sahabat-sahabat ini Ansor semuanya rata-rata habis subuh tidur. Karena iya. malam ini pakai buat ibadah. Iya benar. Oke, baik. Itu mungkin ya sahabat-sahabat. Jadi ya menarik juga ini perbedaan dan persamaan antara tradisi-tradisi di Ramadan di Indonesia dan di Mesir ya. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat sahabat-sahabat yang mungkin tahun depan mau menunaikan ibadah puasa di Mesir gitu Ya kan. boleh Nah, di sana. jadi Merasakan- udah ada kisi-kisinya ini. Iya, merasakan atmosfer di sana bagaimana, siap, gitu kan. siap. Panasnya, panjangnya, Panasnya, panjangnya, lama terawehnya. lama terawehnya. Iya, kadang-kadang 1 juz terawehnya itu. satu juz, siap. Mau ber-8 rakaat, mau 20 juga. Sama 1 juz. gitu kan. Siap. Tinggal milih. Oke, siap. Baik, mungkin itu aja ya. Ini tapi ngomong-ngomong nih bagus ini Iya. jersinya. Ini jersey apa ini? Jersey kebangsaan Mesir lah. Oh, jersey kebanggaan Mesir. Meskipun nggak masuk Piala Dunia ya nggak apa-apa lah. Siap. Sama ke Indonesia. Iya. Ada persama lagi nama Indonesia, nggak masuk Piala Dunia. Baik, oke sahabat-sahabat, mungkin untuk ngarit sore hari ini dicukupkan sekian. Ya. Menarik nih pembahasannya, persamaan dan perbedaan antara puasa di Mesir dan Indonesia. Semoga sahabat-sahabat bisa jadi referensi lah di segmen ngarit sore hari ini. Terima kasih sahabat Syekh Nugi Siap. atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.